Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya akan menjelaskan mengenai format standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau format SKKNI ya. Nah, ini berdasarkan Permenaker nomor 3 tahun 2016 ya, yang merupakan tindak lanjut atau rekomendasi dari ILO ya, berkaitan dengan struktur penulisan SKKNI menggunakan model regional, model kompetensi standar atau RMCS. Maka ada 7 komponen di dalam SKKNI ya. Yang pertama adalah ada kode unit, kemudian ada judul unit, yang ketiga ada deskripsi unit, yang keempat ada elemen kompetensi, yang kelima ada kriteria unjuk kerja, yang keenam ada batasan variabel, dan yang ketujuh ada panduan penilaian. Nah, jadi itu adalah 7 komponen yang ada di dalam SKKNI. Nah, selanjutnya mengenai strukturnya ya, Anda bisa lihat bahwa di bagian awal itu ada kode unit, kemudian ada judul unit setelah kode unit ya, dan ini harus berurutan ya, tidak boleh loncat-loncat. Kemudian ada deskripsi unit, nah, kemudian ada elemen kompetensi, ada kriteria unjuk kerja yang merupakan turunan dari elemen kompetensi. Kemudian tadi yang keenam ada batasan variabel atau range of variable. Ya, kemudian ada panduan penilaian atau evidence guide. Nah, di kriteria unjuk kerja, misalnya ada kriteria unjuk kerja 1.2. Ini artinya adalah KUK yang kedua dari elemen yang pertama. Atau misalnya 3.3. Nah, ini artinya adalah KUK yang ketiga dari elemen kompetensi ketiga. Nah, itu cara membaca dari KUK-nya ya. Nah, kemudian skemanya ya, itu ada bidang keahlian atau pekerjaan, tadinya begitu ya, ini berdasarkan RMCS tadi. Kemudian ada unit kompetensi, di bawah unit ada elemen kompetensi, dan kemudian elemen kompetensi ini dibagi-bagi menjadi kriteria unjuk kerja ya. Nah, baru ada batasan variabel dan panduan penilaian. Nah, ini skemanya seperti ini. Berikutnya di slide ini dijelaskan mengenai penjelasan lebih rinci mengenai kode unit kompetensi itu apa gitu ya. Nah, Anda bisa pelajari dan bisa baca lebih jauh nanti setelah Anda download ya. Kemudian judul unit, nanti kalimatnya harus pakai kalimat seperti apa ya. Bentuknya adalah bentuk pernyataan bukan pertanyaan. Nah, itu ini dalam rangka penyusunannya untuk SKKNI itu. Nah, kemudian kita bisa lihat di gambar yang lebih jelas, misalnya di bagian yang ini nih, yang sudah ada gambarannya. Nah, seperti ini ya. Jadi kode unit di sini ya. Kode unit diisi dengan sejumlah huruf dan angka yang berjumlah 12 digit yang sesuai dengan KBLI. Nah, saat ini KBLI terus berkembang ya, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, itu KBLI. Berkembang terus dari 2005 yang saya tahu, kemudian ada 2007, 2009, dan terakhir ada 2020 ya, yang saya ketahui. Itu KBLI dia menentukan kode-kode untuk setiap sektor atau pekerjaan. Nah, itu untuk SKKNI ini diatur berdasarkan kode itu. Kemudian judul unit ini adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur gitu ya. Kemudian deskripsi unit, demikian sudah dijelaskan, kriteria unjuk kerja, elemen, kemudian batasan variabel dan panduan penilaian. Baik, selanjutnya sebelum selesai saya akan berikan gambaran dokumen SKKN itu bentuknya seperti apa. Nah, Anda bisa lihat seperti ini misalnya. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 161 tahun 2015 tentang penetapan SKKNI kategori pendidikan golongan pokok jasa pendidikan bidang standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Nah, jadi SKKNI itu dokumennya ya, itu diawali dengan keputusan seperti ini ya.
tergantung nanti sektornya apa. Ada sektor misalnya pengelasan, ada sektor di bidang kelistrikan, di bidang otomotif, di bidang pariwisata. Nah, kebetulan ini yang saya contohkan adalah di bidang pendidikan ya, dengan golongan pokoknya adalah jasa pendidikan bidang standarisasi, pelatihan, dan sertifikasi. Nah, kemudian ini akan terus berlanjut sampai dengan nanti akan ketemu pengesahannya ya. Nah, dokumen SKKNI-nya sendiri nanti akan diawali dengan kode unit seperti yang digambarkan tadi di sini ya. Ada kode unit, judul unit. Nah, ini juga sama. Di sini diawali dengan kode unit seperti ini yang diambil dari KBLUI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI, dari BPS ya. Kemudian ada judul unit, ada deskripsi unit, kemudian ada elemen kompetensi yang merupakan langkah-langkah ya. Kemudian ada kriteria unjuk kerja yang lebih condong, misalnya ini identik dengan instruksi kerja ya. Jadi setiap elemen kompetensi itu akan diuraikan menjadi beberapa kriteria unjuk kerja ya, seperti ini langkahnya. Misalnya ini ada berapa, ada 3 ya langkahnya, kemudian di sini ada uraian kriteria unjuk kerjanya di sebelahnya. Batasan variabel ini ya, biasanya kalau ada di sini yang dicetak tebal dijelaskan di batasan variabel atau skup-skup penjelasan-penjelasan yang lebih rinci berkaitan dengan unit kompetensi ini. Kemudian di batasan variabel berisi adalah peralatan dan perlengkapan, kemudian berisi tentang peraturan yang diperlukan, norma dan standar. Nah, di panduan penilaian ini berkaitan dengan panduan ketika instruktur ya akan melakukan penilaian atau ketika asesor akan melakukan asesmen gitu ya. Ini panduannya bisa dilihat di bagian yang ini, di panduan penilaian. Yang pertama ada konteks penilaian, kemudian ada persyaratan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, sampai dengan nanti ada sikap kerja dan aspek kritis yang berkaitan dengan unit kompetensi ini. Nah, nanti kalau sudah berakhir di aspek kritis, dia akan masuk lagi di unit kompetensi yang baru ya, sesuai dengan kemasan di dalam SKKNI sektor tersebut. Nah, baik, saya kira ini penjelasan mengenai SKKNI ya. Nanti Anda bisa baca lebih lanjut ya untuk materi-materi yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.